Tuti Alamya, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada video ini saya akan mereview materi yang sudah saya dapatkan pada Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Puslitbang KDUD Samarinda dengan judul Akuntabilitas dengan pemateri Ibu Ika Retna Ningrum. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah. Akuntabilitas hampir sama dengan responsibilitas atau tanggung jawab, di mana responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah. Konsep dari akuntabilitas: sebagai seorang ASN yang memiliki fungsi sebagai amanah mengemban amanah publik, maka kita mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, memperlakukan warga negara secara sama, adil, dan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, hubungan. Akuntabilitas itu adalah sebuah hubungan. Kemudian, aspek yang kedua adalah hasil. Akuntabilitas itu berorientasi kepada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas memerlukan adanya sebuah laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan sebuah konsekuensi berupa reward ataupun punishment. Yang terakhir, kinerja. Akuntabilitas itu dapat memperbaiki kinerja. Fungsi utama akuntabilitas: yang pertama, peran demokrasi. Fungsinya adalah untuk mengontrol demokratis. Yang kedua, berperan konstitusional, yaitu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas itu terdiri dari dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi, contohnya pemerintah ke pemerintah yang lebih tinggi. Yang kedua, akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang lebih luas. Adapun tingkatan dari akuntabilitas itu dimulai dari akuntabilitas personal, yaitu pertanggungjawabnya kepada Tuhan. Akuntabilitas personal ini hubungan antara diri sendiri. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerja. Kemudian akuntabilitas kelompok, dan terakhir akuntabilitas organisasi. Ada 4 dimensi mekanisme akuntabilitas publik. Yang pertama, akuntabilitas itu merupakan suatu proses. Akuntabilitas itu program. Akuntabilitas itu adalah suatu kebijakan, dan akuntabilitas itu adalah kejujuran dan hukum. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Yang pertama, menetapkan suatu perencanaan yang strategis. Kemudian, yang kedua itu adalah kontrak kinerja. Yang ketiga itu adalah laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat 9 nilai yang harus kita terapkan, yaitu kepemimpinan, keadilan, kepercayaan, integritas, keseimbangan, konsisten, kejelasan, tanggung jawab, dan kepercayaan.
Apa makna aktualisasi bagi saya? Setelah mempelajari materi aktualisasi ini, saya bisa memahami memahami nilai-nilai aktualisasi yang harus dimiliki seorang ASN untuk diterapkan pada lingkungan kerja maupun organisasi, sehingga dapat membantu terwujudnya visi, misi, tujuan, dan sasaran bagi instansi tempat saya bertugas. Sedangkan rencana aksi yang saya lakukan setelah mempelajari aktualisasi ini adalah: yang pertama, mengimplementasikan 9 dinamika aktualisasi di lingkungan tempat saya ditugaskan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai aktualisasi kepada mahasiswa sebagai peserta didik dalam setiap mata kuliah yang saya ampu. Demikian video review materi jurnal harian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi bermanfaat buat kita semua.